ketuhanan dalam Islam? Jelas jawabanku. Semua umat Islam pun jawabannya pasti ayat yang sama yang kukasih gitu. Gak ada beda-beda jawabannya. Kalau yang di Kristen siapa Yesus? Kau bilang dia utusan. Yang satu bilang Tuhan. Yang satu bilang Nabi. Yang satu bilang manusia biasa. Yang satu bilang anak Maria. Jadi yang mana yang benar? Setiap Kristen ditanya 10, ada 11 jawabannya masalahnya. Kalau aja Islam kan ditanya ya teman-teman, siapa Allah dalam Islam? Mau Syiah, mau Sunni, mau Aswaja, mau Wahabi, mau apapun ya firqahnya itu, golongan-golongannya, pasti semuanya menyebutkan Allah itu Tuhan semesta alam. Gak ada yang beda dari mereka gitu. Gitu. Tapi kalau ini kita tanya, siapa Yesus? Unitarian, ya kayak Edis, utusan. Tritunggal, Tuhan. Ini aja dua ini aja udah bermasalah gitu. Jadi daripada kau bahas Quran yang jelas ya, ngapain lagi dibahas kejelasan kita orang? Lebih baik kamu ya membahas yang ketidakjelasan dari agamamu sendiri gitu loh. Itu kusarankan. Kamu kalau mau minta bantuan aku untuk berpikir, moga kamu waras gitu loh. Boleh. Bantu kamu buat mikir supaya kamu berhenti nyembah manusia. Gitu. Nanti ku bantu. Gampang. Ya. Jelas ya teman-teman kalau konsep ketuhanan jangan dipermasalahkan lagi di Islam tuh. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhannya yang digantung oleh makhluk, berarti bukan Tuhan. Kan gitu. Itu jelas gitulah. Terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi kalaunya ada Tuhan yang diperanakkan, yang lewat selangkangan kata Agatha, pasti bukan Tuhan. Tuh ya. Terus walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Gitu ya teman-teman. Shadaqallahul azim. Silakan kau ngomong apapun dah. Ya silakan Sob, pakai waktunya dulu. Oke, ntar. Baik, saya tanggapi ya satu persatu. Jadi begini Sob ya. Jadi yang saya maksud begini Sob, yang harus kita diskusikan itu adalah pokok-pokok yang dibahas oleh Al-Quran. Apa sih tujuan daripada kedatangan Al-Quran? Al-Quran datang membahas, mengkritik apa? Itu yang kita bahas. Ya makanya ketika ada seorang Islam membahas isu-isu yang sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh Al-Quran, itu sesuatu yang agak aneh. Kenapa Sob? Karena begini, bayangkan Sob, banyak orang Islam datang membawa isu seputar Paulus. Katanya Paulus begini begitu, Paulus merubah-rubah. Di mana dalam Al-Quran Quran menyebut-nyebut Paulus? Tidak pernah ada. Masa begini Sob, bagaimana mungkin Allah dan Rasulnya lupa? Sob, mic-mu kalau kamu bergerak bentar. Iya, berisik sekali. Oke. Jadi bagaimana mungkin Quran luput atau lupa menyebut-nyebut Paulus? Kan tidak mungkin. Kalau memang Paulus itu adalah orang yang merubah-rubah agama Kristen. Nah, ini kan yang sekarang banyak orang-orang Islam bahas. Paulus lah yang merubah-rubah, Paulus yang begini, Paulus yang bilang begitu. Loh, bagaimana mungkin Quran lupa ngomongin itu? Nah, kalau Quran sama sekali tidak pernah menyebut Paulus, kalau Muhammad sama sekali tidak pernah menyebut Paulus, artinya Quran dan Muhammad, Allah dan Muhammad memang tidak pernah mempermasalahkan Paulus. Begitu Sob. Nah makanya saya pengen sama Yusuf, cobalah angkat satu isu yang sungguh-sungguh dipermasalahkan oleh Al-Quran. Begitu. Nah, satu hal yang menarik nih Sob, tadi kamu bilang sama saya bahwasanya saya ada kontra dengan oknum, ya, dengan oknum orang-orang Katolik seperti itu. Nah, ini pas Sob, yang kamu katakan ini benar Sob. Jadi sebenarnya Sob, Al-Quran itu
tidak pernah mempermasalahkan apa yang sungguh-sungguh dipercayai oleh orang Kristen. Tetapi Al-Quran datang itu mempermasalahkan orang-orang yang tidak paham agama Kristen. Saya kasih contoh. Begini, Sob. Di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang berbunyi seperti ini. Kurang lebih seperti ini bunyinya. Wahai Isa, adakah kamu katakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku. Perhatikan, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik, Sob. Karena kalau misalnya kita membaca Alkitab dengan benar, tidak ada di situ bahwasanya orang-orang itu disuruh menjadikan Yesus dan ibunya Tuhan. Nah, siapa orang-orang ini? Nah, sebenarnya, Sob, Al-Quran itu bermasalah dengan RK dan dengan Joseph. Harusnya kamu diskusi dengan mereka. Begitu loh. Harusnya lawanmu diskusi itu adalah orang-orang oones, ya, yang otaknya agak miring sebelah. Dan orang-orang seperti RK dan si Cecep. Karena mereka menuhankan ibunya Yesus. Seperti itu. Nah, makanya Quran itu, bahasa-bahasa Quran itu sebenarnya bahasa-bahasa yang menyerang golongan-golongan bidat di dalam kekristenan. Seperti itu, Sob. Kalau seperti ini diskusinya agak menarik, Sob. Ya. Nah, saya kasih contoh, Sob. Saya kalau berbicara soal Quran lebih dalam, nanti kamu terkaget-kaget, Sob. Yang ada di dalam pikiran saya itu apa, Sob, tentang Quran? Quran itu adalah sebuah dokumen-dokumen Kristen awal. Ya. Kristen-Kristen dari Syria. Dulu nama Quran itu bukan Quran, tetapi Keryana. Nah, Keryana inilah yang asal muasalnya menjadi Quran dan akhirnya bercampur baur dengan agama-agama orang-orang Quraisy. Kita nanti panjang lebar, Sob, kalau berbicara soal itu. Tapi yang saya percaya adalah hal tersebut, Sob. Jadi Quran datang memang bukan untuk menyerang apa yang dipercayai oleh agama sebelumnya seperti kata Quran, tetapi dia menyerang bidat-bidat di dalam agama-agama sebelumnya seperti itu. Tetapi sayang seribu sayang, ya, isi daripada Quran tersebut juga sudah bercampur dengan agama-agama orang-orang Quraisy. Seperti itu, Sob, pembukaan dari saya. Nanti saya akan tunjukkan detail-detailnya. Ya, silakan, Sob. Baik. Gede kali bacotnya ya, teman-teman. Waktunya dulu. Ya kan? Baik ya, kita akan tanggapi ya apa yang dikatakan oleh Edis ya kawan-kawan. Jelas dalam Al-Quran itu kan udah tertulis ya. Buat apa Al-Quran? Banyak sebagai pemberi kabar gembira, terus peringatan bagi orang yang bertakwa, terus juga memperingatkan para kafirun kayak kamu, kan kayak gitu. Jangan menyembah manusia, jangan menyekutukan Allah. Banyak gitu Al-Quran itu deh ya. Kalau mau dibahas untuk apa gitu, sebagai pemberi peringatan, kan pemberi kabar gembira, terus menyampaikan kebenaran. Kalau kamu aja buka Quran pertama kali di surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan kayak gitu. Kalau kamu baca Quran surah Al-Baqarah ayat 119, inna arsalnaka bil haq, kami utus kamu Muhammad dengan kebenaran, wa mubasyiram, ya, di situ dikatakan Nabi Muhammad itu memberi kabar gembira. Wa basyira wa nadhira. Tuh. Sebagai juga peringatan, fadzakir innama anta mudzakir gitu. Banyak gitu. Jadi bukan cuma mempermasalahkan ajaran-ajaran sesat. Terus kamu meminta aku, seharusnya kamu diskusi sama RK. Karena ya seperti yang kamu katakan Al-Maidah ayat 116 itu ya. Nah, ketika Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, kata kamu kan gitu. Ketika Allah berfirman menanya Nabi Isa, hai Isa, apakah kamu menyuruh manusia untuk menyembah kamu dan ibumu? Itu kan bukan untuk Kristen keseluruhan yang ditegur, tapi apa? Sekte Mariamisme yang menuhankan ibunya.
ibunya Nabi Isa. Tapi kalau yang dikaji secara gramatika, ittakhiduni itu semua kena, mau sekte apapun termasuk kamu gitu. Karena kamu menuhankan juga Yesus. Kena ittakhiduni tambah wa ummiya ilahaini. Atau kamu kalau bahasa Arab sama aku modar rungkat kamu. Jangan kau lawanku pakai bahasa Arab gitu, modar rungkat pasti nggak paham kamu. Jadi Desia yang kamu katakan itu ayatnya itu untuk semua sekte, apalagi dalam Quran tuh ya kamu mempermasalahkan Yesus itu ya adalah Tuhan. Lalu apakah juga dipermasalahkan oleh Al-Quran? Dipermasalahkan, Dis. Kamu lupa kah? Quran surah Al-Maidah ayat ke-72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Atau banyak kan teman-teman Kristen yang mengatakan Yesus adalah Allah. Kena dimasalahkan Quran. Ayat selanjutnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Atau kalau itu kau nggak kena sih, karena kau beda kan gitu. Yang kena RK, iya betul. Kau akui yang kena RK, tapi bukan cuma RK yang kena, kamu pun juga kena yang dimasalahkan oleh Al-Quran gitu. Jadi Des ya, sadar-sadarlah ya. Lebih baik ya kalau kamu mau bahas Al-Quran, benahi dulu pemahaman kamu yang benar kayak gimana. Apakah kalian mau konsili dulu? Konsili Indonesia tahun 2026 menentukan bagaimana pemahaman Kristen yang benar di Indonesia gitu. Apalagi kan kamu tuh punya rumah apologet katanya. Ya udah masukin aja ke rumah apologet. Ayo yang di Indonesia ke Amerika, kita bahas Tuhan kita kayak gimana benarnya. Soalnya kita lagi kacau-kacaunya ya, Kristen ini agama nggak jelas kan gitu. Di agama Kristen mana yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa? Nggak ada, Sob. Nggak ada. Jadi sebenarnya, Sob, kalau kamu betul-betul mendetail ya, Sob ya, sebenarnya apa yang dibahas di dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah bagian daripada sekte-sekte yang sesat di dalam agama Kristen. Karena ada orang-orang Kristen tertentu yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa di surga. Padahal kalau kita membaca Alkitab, memang tidak benar itu. Tidak ada Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri. Nggak ada. Seperti itu. Nah, kemudian juga, Sob, kamu mengatakan bahwa ada kata-kata, hai Isa, apakah engkau... Kita menganggap dulu ya, kita anggap dulu nih sosok Isa ini adalah Yesus yang dimaksud. Biar diskusi kita nggak nyambung. Karena kalau enggak, nanti diskusi kita nggak ada gunanya lagi. Nggak nyambung. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wahai Isa, adakah engkau berkata, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan lain. Nah ini sebenarnya harus kamu diskusikan kepada orang-orang sekte-sekte Kolendrianisme itu yang menuhankan ibunya Isa. Contohnya siapa? Contohnya misalnya, kita kasih contoh. Kadang-kadang biar kamu ngerti ya, bahasa-bahasa di dalam Al-Quran itu sering sekali bahasa-bahasa yang sarkas. Contoh, saya kasih contoh. Coba, Sob, kamu tanya sama si Rokok Kudus dan si Cecep. Bilang begini, pertanyaanmu begini. Kenapa patungnya Maria besar, kemudian patungnya Yesus kecil gitu? Coba kamu tanya sama mereka. Lu itu pertanyaan kamu bikin Yesus kecil tapi Maria gede sekali. Begitu. Nah, Quran itu biar kamu paham ya. Ini satu rahasia yang banyak orang nggak tahu. Baik itu Islam, baik itu Quran itu, Sob, tadinya itu namanya itu Keryana. Apa sih Keryana itu? Keryana itu adalah dokumen-dokumen liturgis dari Kristen-Kristen dari Syria. Nah, orang-orang Kristen Syria ini mereka menulis ya naskah-naskah yang isinya itu mengkritik, yang isinya itu melawan ajaran-ajaran bidat.
Seperti itu. Nah, tetapi dokumen-dokumen ini kalian curi, kalian ambil, lalu kalian jadikan kitab suci dan kalian campur dengan agama-agama orang Quraisy. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi campur-campur agama, gado-gado. Begitu, Sob. Jadi saya berkata kepada kalian, Mari kembali kita kepada ajaran yang benar. Seperti itu. Ajaran yang benar itu ajaran seperti apa? Marilah kita menerima Bapa di surga sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Dan dia telah mengutus juga anaknya yang tunggal datang ke dunia. Dan anaknya ini juga harus kita jadikan sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Begitu. Dan juga ia telah mengutus Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudusnya ini pun harus kita jadikan Tuhan kita. Nah, bagaimana supaya itu bisa bersejalan seia sekata? Karena baik Roh Kudus, baik Sang Mesias, anaknya yang tunggal, berasal daripada Bapa di surga. Nah, ketika kita menjadikan Roh Kudus dan Yesus sebagai Tuhan kita, otoritas yang menguasai diri kita, sesungguhnya kita pun di saat detik yang sama menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, sebagai majikan kita, otoritas kita, seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang musyrik. Yang musyrik itu adalah menjadikan yang lain sebagai Tuhan. Contoh, menjadikan Allah Tuhan negeri Arab sebagai Tuhan kita, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kita, majikan kita yang mengatur hidup kita, maka itu sudah sesuatu yang musyrik. Begitu, Sob. Itu yang benar. Seperti itu. Ya, silakan. Meninggal si Uncuk. Ya, silakan, Sob. Ya. Mulai. Bentar ya. Ini ada ininya, teman-teman. Apa ini? Alasan udah mulai ya. Alasan. Ya, Sob. Silakan, Sob. Pencetlah. Ya. Baik, Des. Ya, aku akan tanggapi kamu. Ya, untuk permasalahan yang kamu sampaikan, udah mulai ngarang lagi, datanya nggak ada. Oke, saya tunjukkan. Coba tunjukkan ya nanti datamu. Ya, tunjukkan. Ya, gimana datamu? Ya, terus apakah tertera ya di dalam sejarah Islam atau di dalam Al-Quran? Terus siapa kan pengarangnya? Jangan-jangan karanganmu, kan gitu. Pakailah data. Jangan kamu cuma ngebual aja dari tadi datanya nggak ada, mana aku percaya. Terus kamu mengajak aku dari kemarin, kembalilah. Ya, kita menuhankan Yesus. Des, nggak ada para nabi itu, aku bilang ya, mengajarkan menyembah manusia. Nabi mana ya yang mengajarkan menyembah manusia? Tunjukkan sama saya. Adam kah? Nuh kah? Abraham kah? Musa kah? Ezra kah? Salomo kah? Daud kah? Atau Yesus sekalipun? Di mana Yesus mengajarkan menyembah manusia? Lalu kamu minta aku ya agar menyembah manusia? Ya mimpilah. Kalau kau nyembah manusia sesat, jangan ajak aku ya, ajak teman-teman Kristen yang lain gitu. Kalau mau nyembah manusia, kalau aku anti penyembahan berhala, penyembahan manusia gitu. Nah, terus tentang masalah Maryam. Nah, seharusnya kamu tuh serang RK yang patung Bunda Marianya gede kali kata kamu daripada Yesus. Terus kamu memframing ayat Quranku tadi sedikit. Baik, ku jelaskan ya. Nih, akan aku berdata. Nih. Ini kan yang kamu bawa nih. Nah, ya. Quran surah Al-Maidah ayat 116 ya. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni. Kamu paham enggak ittakhiduni ini? Ittakhidhu itu ya dis ya, yang menjadikan tuh. Jadikanlah aku, ittakhiduni. Jadi ya fi'il amar ya, memerintahkan untuk Nabi Isa itu dijadikan atau Yesus itu dijadikan Tuhan. Apapun sektenya, apapun golongannya, bagaimanapun pahamnya, apabila menjadikan Yesus itu Tuhan,
maka sesat. Oh, ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Bukan cuma sekte Marianisme yang ada di Arab yang ditegur, tapi keseluruhan Kristen yang ditegur. Ittakhiduni. Semua Kristen yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Itu ya. Termasuk kamu gitu. Maka dari itu tobatlah, berhentilah menyembah manusia. Udah dibilang para nabi nggak ada mengajarkan menyembah manusia. Hanya satu-satunya Paulus yang ajarin menyembah manusia. Nabi terdahulu nggak ada ngajarin menyembah manusia, apalagi Nabi Muhammad. Oh, nggak ada, anti banget beliau terhadap berhala, apalagi terhadap penyembahan manusia. Jadi kayak gitu deh ya. Jangan kamu salah menyembah. Hidup cuma sekali gitu. Nah, kalaupun masalah internal kamu aku nggak mau bahas. Yang jelas aku minta datamu, di mana kata kamu tadi ya yang seperti yang kamu katakan. Kayak aku kan berdata Quran surah Maryam ayat 116. Terus kosakatanya ku bahas. Nah, terus Al-Quran sering ku bawa dari tadi. Dari tadi aku belum ke Bible-mu loh. Ya, belum. Belum aku ke Bible-mu. Kalau aku ke Bible-mu panik nanti kamu susah jawab. Gak apa-apa ya, aku defend dulu ya. Untuk apa menjawab semua tuduhanmu? Agar apa? Kawan-kawan yang menonton, Kristen yang menonton, oh ternyata ini ilmu edis, ya suka ngibul, kan tahu. Ya 13 tahun nggak ada buktinya bisa baca, tapi ya kayak gimana? Urusin kitab orang. Itu lebih baik, makanya aku bilang ya, urusin gontok-gontokan internal kamu. Itu aja. Yang satu nyembah patung, yang satu nyembah manusia. Sesat dua-duanya. Kamu sesat, RK dan Joseph juga sesat, sama ya. Nah, urusinlah internal kamu, oke? Silahkan tuh ngomong apa lagi kamu. Baik ya Sob ya. Jadi permasalahan ya atau bukti-bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan milik orang Islam, itu mana waktunya Sob? Belum muncul, tunggu ya, sebentar. Baik ya, saya baca ya teman-teman ya. Saya tanggapi. Jadi teman-teman, apa sih bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sendiri sebenarnya aslinya bukan milik orang Islam? Buktinya adalah bahwa sampai hari ini orang Islam itu tidak tahu apa sih arti Al-Quran itu. Iya, nggak tahu. Jadi kalau teman-teman baca, saya bukakan satu ini Sob ya, nih. Ini adalah pandangan-pandangan orang-orang Islam sendiri tentang sebenarnya Quran itu apa. Nih, bayangkan. Dari mulai lambang, nama kitab, itu mereka tidak tahu. Perhatikan nih Sob. Asal kata Al-Quran, benarkah dari bahasa Arab nih? Udah dipertanyakan ini oleh orang Islam sendiri. Apa iya Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab? Nah, memang kalau Uncup, ya karena biasa di pondok pesantren ya nggak ngerti hal-hal beginian. Ya. Begini Sob. Jadi ya bayangkan nih, perhatikan Sob. Ada berbagai macam tafsir, ya. Ada berbagai, perhatikan nih. Jika dilihat secara bahasa etimologi, sebagian besar, perhatikan, sebagian besar ulama berpendapat Sob, bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti membaca. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Bukan, artinya bukan itu, salah mengatakan begitu. Ya. Perhatikan, di dalam bukunya nih, perhatikan. Namun ada pandangan lain yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah sebuah kata turunan dari lafal seperti di atas, melainkan sebuah nama, isim alam bagi kitab suci ini, sebagaimana nama Taurat dan Injil. Pandangan yang terakhir ini dianut oleh Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Syabuni, ya, tahun 2016 halaman 14. Hal ini juga dianut oleh Imam Ibnu Katsir sebagaimana dijelaskan dalam Syarh Al-Syatibiyah,
ya, karya Imam Jalaluddin Asyuti. Dalam kitab Ibnu Katsir membaca kata Al-Quran tanpa hamzah. Perhatikan, nggak ada hamzahnya. Tetapi orang Islam sekarang huruf kata Al-Qur'annya itu ada hamzahnya. Kita tahu huruf hamzah itu aslinya kan huruf belakangan, huruf yang ditambahkan kemudian. Nggak ada itu aslinya, nggak ada. Jadi dari sini saja udah ketahuan sob bahwa nama katanya aja udah nggak jelas itu dari mana. Ketahuanlah bahwa Quran sesungguhnya bukanlah apa yang dijelaskan oleh orang Islam selama ini dari kata qara'a begitu, enggak, ya, atau mengumpulkan atau membaca. Jadi asal usul kata Quran sendiri sudah bermasalah di dalam agama Islam. Nah, tetapi sob, ya, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, apa kata Quran? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, makanya sob belajar sama ahli kitab. Seperti kata Quran itu sendiri, suruh nanya, tanya ahli kitab, tanya pembaca Taurat, tanya pembaca Injil. Nah, sebenarnya sob, Quran itu berasal dari bahasa Syria, bahasa Aram. Apa sih? Dari kata apa? Dari kata keryana. Apa keryana itu? Keryana itu adalah dokumen-dokumen liturgis yang dipakai oleh gereja-gereja Syria. Saya kasih contoh. Contoh ada yang paling bukti adalah, yang paling nyata adalah kata alif lam mim. Alif lam mim. Apa artinya? Sampai sekarang orang Islam gak ada yang tahu. Padahal arti alif lam mim itu artinya alem. Apa alem itu? Di dalam bahasa Syria artinya tenanglah, heninglah, diamlah. Itu biasa diucapkan di dalam liturgi Kristen Syria ketika memulai ritus-ritus persekutuan. Artinya, mulailah hening, heninglah, tenanglah, karena akan dibacakan kepada kalian naskah-naskah kitab suci. Itu artinya. Kalau kalian tanya sama orang Islam apa arti alif lam mim, sampai sekarang gak ada jawabannya, hanya Allah yang tahu. Kajian-kajian seperti ini belum ada. Wah, mana tahu orang pondok pesantren. Gak tahu. Coba sob, kalau ada orang Islam yang ngerti alif lam mim, saya lompat dari Monas. Silakan. Meninggal. Nanti kalau kutunjukkan kitab ulamanya meninggal pula kamu. Arti alif lam mim itu ada. Jangan salah. Tapi aku mau tanggapi dulu yang lebih penting dari omongan kamu, ya. Baik ya teman-teman. Des ya, datanya di mana? Kau berdata atau tidak tuduhanmu? Dari tadi ku minta data. Di mana? Seperti yang kamu katakan, datanya di mana? Tiba-tiba kamu nyosor ke NU online. Tuduhanmu tadi yang di awal mana? Ya, Al-Quran itu katanya berasal bukan dari umat Islam. Itu kan tuduhan. Di mana datanya itu? Itu yang kutagih pertama. Nih ya, pertama. Karena kamu sendiri yang ngomong. Yang kedua, tadi kata kamu, belajarlah kepada ahli kitab. Itu ayatnya di mana? Tunjukkanlah samaku. Nanti biar ku jelaskan. Sebenarnya aku tahu gitu, tapi aku mau tes kamu sebenarnya. Tahu nggak di mana datanya gitu? Di mana datanya? Terus ya yang kamu omongkan itu di mana? Tunjukkan ke publik gitu. Mari ajari publik yang jujur gitu. Maka dari itu apa yang kamu omongkan, kedustaan kamu akan kupatahkan malam ini, gitu loh. Makanya tunjukkan dulu sama publik, ya nanti akan kubahas literasi kamu tuh. Terus kosakata Quran, katanya bingung. Loh. Edis ya, dia tidak paham rupanya teman-teman, ya. Tidak paham tasrif Arab. Kalau kita melihat ya Al-Quran, pengertian Al-Quran itu berasal secara bahasa diambil dari kata apa? Diambil dari kata qara.
qara'a yaqra'u. Tuh ya. Qiraah. Yang artinya sesuatu dibaca. Udah jelas tadi pun ya, kalau kamu membawa NU online di sini, ini kan NU online yang kamu bawa nih ya. Nih, ya. Banyak ulama berpendapat secara apa? Secara bahasa ya tetap qiraah. Kau jujurlah ngambil web orang itu ya. Kau bacakan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Dia yang menjaganya dan dia pula yang memeliharanya. Jadi kalau hanya kosakata Al-Qur'an, lebih banyak pendapatnya qara'a yaqra'u. Ya hadis ya, yang kamu pun kagak paham tasrifnya ya. Coba kamu tunjukkan Al-Qur'an berasal dari bahasa apa secara tekstual gramatikanya. Ayo, karena jelas ayatnya. Kan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kata kamu bukan dari Arab, bukan milik Islam, berarti bahasa di luar dong. Bahasa apa Quran? Lalu bagaimana gramatikanya? Mencret kau dong. Kau bikin tuduhan tapi nggak ada dasarnya, ya mencret nanti bis ngawurmu. Jelaskan, ada nggak dia ilmunya menjelaskan gramatika sama saya ya teman-teman? Terus datanya di mana, tuduhannya? Terus kata kamu belajar kepada ya pemegang kitab sebelumnya, itu ayatnya di mana? Kamu tampilkan dulu, meskipun aku tahu gitu. Tapi setidaknya aku ngajarin kamu untuk diskusi berdata. Jangan cuma omon-omon gitu. Kalau omon-omon pun aku bisa ya. Kalau omon-omon, jadi jangan omon-omon doang. Tunjukkan datanya gitu. Habis ini aku akan ke Bible ya. Cuma belum aja. Aku mau kita bahas dulu Islamnya lebih banyak. Karena itu lebih penting bagiku ya. Lebih penting bahas Islam, bahas Quran daripada bahas kitabmu. Ngapain aku bahas yang kayak gini kitabmu nih ya? Ada kata Allah ya dalam Quran surah Ali Imran ayat 78 teman-teman. Di ayat 78 itu dikatakan ya bahwa Ali Imran ayat 78 nih. Ya, aku bukakan aja buat edis nih ya. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Kata Allah apa ya? Dan sungguh di antara mereka ada niscaya segolongan orang ya yang memutar balikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu dari Alkitab gitu. Padahal itu bukan Alkitab, dan mereka itu berkata bahwa itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Jadi di sini kamu ketahuan dustanya. Ngapain ku bahas kitab dusta gitu? Jadi aku lebih memilih ya menjelaskan Islam secara rinci dulu biar kawan-kawan Kristen paham, dan masih banyak Islam yang juga perlu pengajaran. Habis waktumu. Baik. Sedetik 2 detik. Baik ya. Tadi kita tadi masih menunggu si Uncup mengartikan alif lam mim, tapi ketahuan si Uncup nggak bakal bisa. Sob, sebenarnya kalau kamu mau jujur ya Sob ya, kamu harus mengakui Sob bahwa kata Quran itu sendiri itu kata-kata yang sampai sekarang itu belum terpecahkan. Bayangkan imam ya, sekelas imam yang di mazhab terbesar dalam kalian tuh, Imam Syafi'i, itu tidak mengartikan bahwa Quran itu berasal dari kata qira'a. Aduh, udah saya bacakan lo tadi Uncup, jangan diulang-ulang lagi lah, saya malas ulang-ulang lagi. Imam Syafi'i itu mengatakan lafaz Quran itu bukan merupakan turunan dari bahasa Arab. Quran itu sama seperti Taurat dan Injil, nama kitab gitu aja. Saking bingungnya Imam Syafi'i, makanya nggak ada hamzahnya itu. Menurut dia seperti itu. Lafaz Quran itu aslinya tidak ada hamzahnya. Nah, sekarang Sob, saya akan buktikan bahwa sebenarnya Quran itu tadinya bukan bahasa Arab. Itu dibuktikan dari Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Dikatakan begini, sesungguhnya kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya.
Nah, kata-kata kami turunkan dalam bahasa Arab itu mengindikasikan bahwa Quran tadinya memang bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh sederhana, contoh sederhana. Saya ingin mengirimkan kepada kamu sebuah dokumen. Dokumen ini dokumen misalnya kita anggap dokumen apa ya? Contoh cerita Harry Potter. Ya, saya bilang begini, Yusuf, saya kirimkan kepada kamu Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa Harry Potter aslinya memang bukan bahasa Indonesia. Makanya saya katakan kepada kamu dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham. Saya kasih contoh lain. Misalnya, kita pergi ke toko buku. Ya, misalnya taruhlah kita ke Gramedia. Di Gramedia ada tulisan begini, Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa kok ada kata-kata dalam bahasa Indonesia? Karena aslinya memang bukan bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, setiap buku yang menuliskan dalam bahasa A supaya kamu paham, itu menjadi bukti kuat bahwa aslinya buku itu bukan dalam bahasa itu. Coba, kalau kamu nggak percaya begini, Sob. Misalnya kamu di Kalimantan, misalnya Kaltimpos, misalnya. Ada nggak Kaltimpos itu ngomong sama pembacanya, bilang begini, koran Kaltim ini saya tulis dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham. Pernah nggak dia bilang begitu? Nggak ada. Kenapa? Ya karena memang itu udah bahasa Indonesia kok. Ngapain? Begitu loh. Maksudnya begini, kata-kata saya ngomong kepada kamu atau saya kirimkan kepada kamu dalam bahasa ini, itu mengindikasikan bahwa dokumen itu aslinya bukan bahasa tersebut. Nah, itu contoh. Kemudian sebenarnya itu dikuatkan dengan ditemukannya kurang lebih 200-an bahasa-bahasa asing di dalam Al-Quran yang sampai detik ini orang Islam nggak tahu itu apa. Nggak tahu dia. Contoh, saya kasih contoh. Alif Lam Mim. Apa Alif Lam Mim? Orang Muslim sampai sekarang tidak ada yang tahu. Terus, misalnya apa lagi? Ya, misalnya kata-kata yang di dalam surat Al-Kahfi itu. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ada kata-kata yang artinya sampai sekarang orang Muslim tidak tahu itu. Ada yang bilang, oh itu nama bukit, oh itu nama anjing, oh itu nama ini, banyak sekali. Dan sebenarnya hal itu juga diakui oleh Quran sendiri. Al-Quran membuat ayat dengan mengatakan, sesungguhnya di dalam Quran tersebut didapati kata-kata atau ayat-ayat mutasyabihat yang seorang pun tidak tahu artinya. Bayangkan, Sob. Quran ngomentari isi Quran sendiri. Di dalam Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak seorang pun mengerti. Loh. Gimana? Silakan, Sob, tanggapi. Silakan. Des, sebelum ini, aku mau kasih tahu kamu dulu. Aku kena pelanggaran gitu. Bolehkah kita ulang? Bukan ngeles, lihat kamu sendiri. Ya. Oh, aku ini bukan kamu. Tuh. Anjuk ngeles. Pelanggaran. Ya. Enggak, jadi kayak gini. Aku akan jawab dulu, habis itu aku rungkap. Masuk lagi, maksudku kayak gitu. Ya, sudahlah, silakanlah. Uncup takut ya. Ya udah, Sob. Jangan takut. Gini, ya aku jawab 5 menit, habis itu aku rungkat bentar, masuk kembali giliran kamu gitu, oke? Ya dirungkat aja dulu, langsung naik. Nanti kalau dilanjutin juga percuma, kena batas juga di sana. Rungkat Masuk dulu. gitu. Ya, rungkat dulu baru nanti naik lagi. Oke lah, kalau kayak gitu. Ya udah, Ya, aku rungkat silakan. dulu, habis itu Ya, silakan. diundang nanti ya. Oke, silakan.
Oke, teman-teman semuanya, saya akan rungkap dulu ya, karena berdampak nanti kepada live streaming kita. Ini ya teman-teman semuanya, tadi saya juga udah minta sama Ustadz Wafi untuk naik, kan ada request juga, terus saya ada WA beliau juga, terus kalau Alif Lam Mim gampang itu dijawab ya, ada literasinya, cuma sama Ustadz Wafi. Saya ntar beli kitabnya dulu. Teman-teman, nanti setelah ini masuk kembali ya, dikarenakan saya akan terungkap sebentar karena pelanggaran yang nggak ngerti dari mana gitu. Teman-teman ini ya, coba kita lihat pelanggarannya kayak gimana gitu. Nih sahabat semuanya, tuh lab saat ini visibilitas dibatasi gitu. Karena apa? Karena aktivitas mencurigakan. Itu kenapa ya? Aktivitas mencurigakan itu kenapa gitu loh teman-teman. Saya nggak ngerti aktivitas mencurigakan itu maksudnya seperti apa. Gitu. Kayak gimana? Coba teman-teman, aktivitas mencurigakan itu kayak gimana? Coba nanti dibantu saya ya, mungkin lewat WhatsApp, kayak gimana cara ngilanginnya gitu. Oke? Jadi saya akan terungkap dulu dan akan kembali live streaming dengan Edis. Oke ya teman-teman yang di YouTube, yang di Facebook dan di tempat lainnya ya, terima kasih. Tunggu sebentar beberapa detik, saya akan kembali live. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab apa itu arti Alif Lam Mim ya. Saya curiga Edis ini nggak bisa baca. Dari tadi ya, ketika saya ya teman-teman meminta data sama Edis, mana datanya, kamu omongkan tentang Quran tapi nggak ada. Bentar, aku mau rekam dulu ya jawabannya. Kita 1 jam ya Sob ya. 1 jam ya Sob. Sampai subuh pun aku layani kamu. Ya, kita pakai waktu 1 jam. Berarti kita akan berakhir di jam 9.21.16 ya, waktu Indonesia Barat. Terserah kamu ya. Baik, teman-teman semuanya, kita catat dulu Edis nggak ada data ya tentang tuduhannya terhadap Al-Quran. Terus masalah Quran berasal dari kosa kata apa sudah dijawab, mayoritas qoro'a yaqra'u kan kayak gitu. Terus tadi aku minta di mana ayatnya ya, diminta di mana ayatnya bahwa ya Islam disuruh belajar kepada pemegang kitab sebelumnya atau pemegang Alkitab. Di mana ayatnya? Itu tolong kamu tunjukkan samaku, belum kamu tunjukkan. Dan nih, kamu minta apa arti Alif Lam Mim-nya. Siap-siap kamu terjun dari Monas. Ini artinya. Oke ya teman-teman. Mari ya saya ajarin Edis arti Alif Lam Mim. Bentar, nggak bisa putar kamera kah? Ada efek nih. Bentar ya, bisa aku ganti efek. Nggak bisa buka ini putar kamera rupanya. Alasan aja dia nih. Ya, nih mari kita ajarin Edis ya. Nih, wa minal mutasyabih awail suwari wal mukhtar ya. Di sini dikatakan ya teman-teman ya, bahwa arti-arti di dalam Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat yang tidak diketahui atau rahasia kan kayak gitu. Nah teman-teman semuanya, di sini fiha aidan annaha minal asrar, yang memang mengandung Al-Quran itu ayat Fawatihus Suwar itu memang mengandung ayat yang hanya Allah illallahu ta'ala yang mengetahui. Tetapi kalau kita tanya, kenapa kau ketawa? Belum ya. Atau langsung aja nih ya, langsung aja apa nih ketika ditanyakan ya tentang masalah arti Alif Lam Mim, annahu su'ila an fawatihis suwar faqala ya, ketika ditanyakan tentang ayat Alif Lam Mim fawatihus suwar, inna likulli kitabin sirron wa inna sirra hadzal Qur'an fawatihus suwar wa khadha fi ma'naha. Ya langsung aja nih arti Alif Lam Mim ya, karena Edis nggak sabaran. Alif Lam Mim ya artinya qala anallahu a'lam. Tuh, aku adalah Allah yang maha mengetahui ya teman-teman. Mantap. Arti Alif Lam Mim, aku
adalah Allah yang mengetahui. Tuh. Terus apalagi wafiqol nih yang lain. Alif lam mim shad ya. Ada juga tuh artinya ya. Qala anallahu afsil wa fi qawli alif lam ra. Anallahu ara. Ada di sekupunya artinya semuanya. Lompat, lompat, lompat. Janjimu kan mau lompat. Mana janjimu? Nggak bisa lagi dia ngomong, teman-teman, hanya bisa ketawa. Nih ya, kalau kamu mau tahu arti alif lam mim sudah kasih nih. Alif lam mim artinya kamu udah terima juga di penjelasan dari awal kan tadi. Karena kamu mau poinnya aja. Ya udah ya. Min tariqi Abid Duha ya, dari jalur ya Tariq bin Abi Duha. Di sini dikatakan Ani ibni Abbas fi qaulihi, ketika ditanyakan jalurnya ya dari Abi Abbas ya, dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang pertanyaan apa arti alif lam mim. Alif lam mim adalah artinya qala anallahu a'lam, aku adalah Allah yang maha tahu. Ayo, kau mau arti apa lagi? Apa? Silahkan janjimu dipenuhi sama penontonmu. Jangan sampai kamu dibilang munafik. Ayo, jangan kau sampai ya kehilangan penontonmu. Oyo des, ya, dibuktikan gitu. Silakan. Ayo, aku udah jawab. Silakan ya. Oke, waktu saya Lompat. Aduh, si Unjuk. Lompat. Teman-teman, Lompat dari Monas, kau lompat dari Monas. kira saya ngomong. Baik. Sob, kita tadi Sob udah semangat 45 Sob. Ada artinya. Sob, yang kami tanyakan itu Sob, arti kosakata itu Sob, bukan ngarang bebas. Aku Allah Maha Mengetahui. Sob, seperti ini contoh gelas, pulpen, handphone, itu kosakata. Kan itu alif lam mim. Itu kalau dibaca bunyinya apa? Kenapa hanya dibaca abjad aja? Loh, kamu harus menjelaskan alif lam mim itu kosakata bahasa apa. Kalau dia kosakata bahasa Arab, maka dibaca apa? Kenapa hanya dibaca huruf? Nah, pikir kami tadi, kami udah seneng, ada yang mengerti artinya. Pikir kami apa? Nggak taunya artinya adalah aku Allah yang mengetahui. Itu namanya bukan arti kosakata, itu namanya arti ngarang bebas. Loh, gimana? Makanya tadi dibilang Sob, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7 kan sudah ada di situ ayat yang mengatakan sesungguhnya di dalam Al-Qur'an tersebut didapati ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah. Loh, ayat ini berkontradiksi dengan Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Di satu sisi Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, di satu sisi Quran ngomentarin isi Al-Quran sendiri. Jadi ada ayat Quran yang ngomentarin isi Al-Quran sendiri. Ya, ayat Quran yang pertama mengatakan, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Surat Yusuf ayat yang kedua. Lalu
setelah diturunkan dalam bahasa Arab, ternyata masih ada kosakata-kosakata yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab. Karena penerjemah Al-Quran bingung, apa ini bahasa Arabnya? Makanya, di dalam buku The Syrio-Aramaic Reading of the Quran itu, di situ sudah diungkapkan, sesungguhnya Al-Quran ini dahulu dia bukan bahasa Arab. Makanya kami turunkan, kami buatkan Quran yang berbahasa Arab. Tadi sudah saya kasih contoh, Sob. Tolong ini pahami. Ketika kamu pergi ke toko buku, kenapa kamu bisa melihat di situ tulisan Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia? Kenapa kok ada dalam bahasa Indonesianya? Karena tadinya itu bukan bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sama seperti Quran. Kenapa Quran perlu ngomong sama pembacanya? Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, kata-kata Quran dalam bahasa Arab mengindikasikan bahwa tadinya Quran itu bukan bahasa Arab. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ada kosakata-kosakata yang tidak bisa atau tidak mampu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Contohnya alif lam mim. Apa itu alif lam mim? Ya kan? Apa itu Yasin? Yasin. Apa itu Yasin? Ya, matikan sinyal coy. Apanya matikan sinyal? Contoh, satu lagi. Misalnya di dalam surat Al-Kahfi itu ada kata-kata Rokim. Apa itu Rokim? Bingung orang Islam. Aduh, ini nampaknya nama anjing. Bukan, ini namanya nama lembah. Ini bukit. Ini batu bertulis. Bingung. Ya, makanya Uncup, setelah diteliti, dan saya pun setuju dengan hasil karya ilmiah ini, bahwa saya percaya bahwa Quran tadinya itu adalah Keryana, merupakan dokumen-dokumen Kristen asal Syria yang akhirnya dicampur, diterjemahkan, digabung dengan agama Quraisy, jadilah gado-gado. Nah, silakan cuy. Meninggal kowe. Rupanya Edis kagak pasang telinga jawabannya. Baik kawan-kawan semua ya. Apa nih? Mulai